Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Raihan Mahdi dan kita kembali membahas tentang materi sistem operasi. Dan pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk yang minggu kemarin ya mengenai algoritma penjadwalan CPU. Ini yang part kedua ini ya. Oke, langsung saja kita bahas ya satu persatu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari priority scheduling dan juga ada algoritma round robin ya. Jadi kita mulai saja dari priority scheduling dulu. Priority scheduling ini merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Jadi prioritas tertinggi itu nilainya adalah 1 ya. Kalau misalkan di situ ada prosesnya, ada yang memiliki prioritasnya 2, sedangkan proses lain memiliki nilai prosesnya 1, maka yang didahulukan adalah prioritas 1. Prioritas 1 itu yang tertinggi daripada prioritas yang lain. Nah, prioritas tersebut dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain dari time limit, memory requirement, access file, perbandingan input-output burst dengan CPU burst, dan juga tingkat kepentingan. Nah, itu tadi ya, kepentingan yang didahulukan tuh yang prioritas yang tinggi. Priority scheduling ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada yang preemptive dan ada juga yang non-preemptive. Pada preemptive ini, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang tinggi dan nilai burst time-nya yang lebih kecil daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan lalu disimpan di ready queue untuk dilanjutkan prosesnya setelah proses sebelumnya selesai ya. Jadi ya disimpan dulu. Lalu CPU mengalihkan proses yang lainnya. Sebagai contoh, ini ada 5 proses. Ya, ini sama kayak tabel kemarin. Tapi P1 ini burst time-nya ada 12 dan prioritasnya 2. Kalau P2 arrival time-nya waktu yang kedua. Burst time-nya 8, prioritasnya 2. P3 arrival time-nya 3, burst time-nya 5 dan prioritasnya 1. Lalu P4 arrival time-nya 5, burst time-nya 2 dan prioritas 1. Sedangkan P5 arrival time-nya 9, burst time-nya 1 dan prioritasnya 2. Oke. Untuk mengeksekusinya kita lihat dalam grafik chart ya. Gantt chart maksud saya ya. Nah, ini adalah gambar siklusnya ya. Jadi P1 ini masuk ke antrian pada waktu 0. P1 ini memiliki burst time sebanyak 12 dan prioritasnya 2. Nah, ini tetap kita jalankan. Sampai waktu yang kedua datanglah P2. P2 ini nilai burst time-nya 8. Lalu dan P1 ini disimpan dulu ke ready queue-nya untuk diproses kembali. Jadi P2 ini langsung dijalankan ya. Sampai waktu yang ketiga datanglah P3. P3 ini memiliki burst time-nya 5 dan prioritasnya 1. Nah, jadi prioritas yang lebih tinggi ini, yang nilai 1 ini, itulah yang diproses duluan daripada proses yang lain. P2 karena dia cuma memproses satu waktu saja, maka dia disimpan 7 proses lagi untuk P2 dan P1 masih ada 10 lagi ya. Jadi P3 dijalankan ya sampai waktu yang kelima datanglah P4. P4 ini nilai burst time-nya 2 dan prioritasnya sama dengan P3, nilainya 1. Nah, jadi P3 ini tetap masuk ke ready queue sementara untuk memproses P4 dulu. Nah, jadi P4 ini akan diproses karena dia burst time-nya cuma 2, maka selesai di waktu yang ke-7. Dan sisanya P3, P2, dan P1. Nah,
karena P3 ini prioritasnya lebih tinggi dengan nilai 1, maka P3 dijalankan. Sampai waktu yang ke-9 datanglah P5. P5 nilai Boolstem-nya ada 1 dan prioritasnya 2. P5 dan P3 ini nilai Boolstem-nya sama ya. Cuman yang berbeda di sini prioritasnya. P5 prioritas 2 dan P3 1. Maka P3 tetap dijalankan dulu ya. Karena dia cuma satu proses saja kok, sampai waktu yang ke-10 dia selesai. Nah, setelah itu P5. P5 ini cuma satu proses saja, jadi selesai di waktu yang ke-11. Nah, di waktu yang ke-11 ini cuma ada P2 dan P1. Yang P2 dan P1 ini sama ya, prioritasnya 2, cuman P2 ini nilai Boolstem-nya lebih kecil dari P1. Maka P2 dijalankan dulu sampai waktu ke-18. Dan sisanya P1 memproses 10 waktu sampai selesai di waktu ke-28. Oke, begitulah ya algoritmanya. Kita lihat waktu tunggunya. P1 ini dia diproses pada waktu yang ke-28. Maksud saya 18. P1 ini diproses pada waktu ke-18, sedangkan P1 masuk ke antrian pada waktu yang kedua. Ya, ini ya P1 ini. Jadi 18 kurang 2 sama dengan 16. 16 waktu tunggu. Kemudian P2. P2 dijalankan pada waktu ke-11. Dan masuk ke antrian pada waktu yang ketiga. Ya, P2. Sehingga 11 kurang 3 sama dengan 8. Kemudian P3 ini diproses pada waktu ke-7 dan masuk ke antrian pada waktu ke-5. Ini sudah mengantri ya P5. Jadi 7 kurang 5 sama dengan 2. Dan P4 karena dia cuma ada dua proses saja langsung selesai, maka dia tidak ada waktu tunggu. Nah, jadi 0. Lalu P5 diproses pada waktu ke-10 dan antri pada waktu yang ke-9. Jadi 10 kurang 9 sama dengan 1. Hingga apabila kita jumlahkan, jumlahnya 27. Dibagi 5 proses, berarti rata-rata waktu tunggunya sebesar 5,4 second. Oke, itulah tadi priority scheduling untuk yang preemptive. Lalu bagaimana dengan non-preemptive? Nah, ini konsepnya berbeda ya. Jadi nilai Boolstem yang tinggi sama prioritas yang lebih tinggi dijalankan dulu untuk yang non-preemptive ini. Nah, tapi konsepnya proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang berjalan, tapi hanya disimpan di dalam ready queue ya. Jadi yang dijalankan Boolstem yang tinggi dulu. Kita lihat. Ini adalah grafik Gantt chart-nya ya. Jadi pada waktu 0 ini P1 masuk ke antrian dan nilai Boolstem-nya 12, sedangkan prioritasnya 2. Ini tetap diproses. Setelah itu pada waktu kedua datanglah P2. P2 ini nilai Boolstem-nya 8, sedangkan P1 ini Boolstem-nya ada 10. Jadi P1 ini nilai Boolstem-nya lebih tinggi daripada P2. Maka P1 yang dijalankan duluan. Sementara ya P2 masih antrian ya. Kemudian P3 datanglah ya di waktu yang ketiga P3 ini. Jadi prioritasnya lebih tinggi karena dia bernilai 1. Sedangkan P2 masih antre ya, belum dijalankan apa-apa, dan P1 masih ada 9 proses lagi. Maka P3 ini prioritasnya lebih tinggi, maka itulah yang dijalankan terlebih dahulu. Walaupun Boolstem-nya ada 5 cuman. Nah, setelah itu pada waktu yang kelima datanglah P4. P4 ini Boolstem-nya ada 2 dan nilai prioritasnya 1. Sedangkan P3 juga sama. Tapi P3 ini prioritasnya 1 dan Boolstem-nya ada 3. Maka P3 ini ya lebih besar Boolstem-nya
P3 ini tetap kita jalankan sampai waktu yang ke-8. Setelah itu P4 dijalankan ya selama 2 burst time ini ya, prioritasnya 1. Nah, pada waktu ke-9 datanglah P5 dengan nilai burst time-nya 1 dan prioritasnya 2. P4 ini prioritasnya lebih tinggi daripada P5. Maka P4 tetap kita jalankan karena dia masih ada 1 proses lagi sampai waktu yang ke-10 udah selesai ya. Dan P5, P2 dan P1 ini sama prioritasnya 2 ya. Cuman P1 ini nilai burst time-nya lebih besar daripada proses yang lain. Maka yang dijalankan terlebih dahulu adalah P1. P1 ini sampai waktu ke-19. Dan sisanya P2 ya. P2 dan P5. P2 ini nilai burst time-nya 8. Maka P2 dijalankan dulu sampai waktu ke-27 selesai, habis itu giliran P5. P5 ada 1 proses lagi dan selesai pada waktu ke-28. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya siklusnya ya. Kita lihat rata-rata waktu tunggu. Untuk P1 dia diproses pada waktu ke-10. Sementara itu dia antri pada waktu yang ketiga, pemirsa ya. Jadi 10 kurang 3 sama dengan 7. Jadi P1 membutuhkan waktu tunggu sebanyak 7. Lalu P2 dijalankan pada waktu ke-19. Sementara P2 ini antri pada waktu yang kedua. Jadi waktu tunggunya ada 17. Kalau P3 ini langsung diproses ya. Dan setelah itu habis. Jadi tidak ada waktu tunggu. Lalu P4 ini diproses pada waktu ke-8. Sementara P4 ini antri pada waktu yang ke-5. Jadi dia ada 3 waktu tunggu. Dan P5 diproses pada waktu ke-27. Sementara P5 antri di waktu ke-9. Ya. Jadi 27 kurang 9 sama dengan 18. Dan kita totalkan keseluruhannya ada 45. 45 dibagi 5 sama dengan 9 satuan waktu. Ya. Setelah itu kita masuk ke round robin FCFS. Algoritma ini merupakan penjadwalan yang bergiliran ya. Proses ini bergilir secara berurutan. Tapi pada konsep ini setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum. Time quantum itu dia semacam satuan waktu, cuman dia dibagi masing-masing siklus tertentu. Time quantum inilah yang menentukan proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU dan kemudian proses mana yang akan dilanjutkan ya. Jika nilai burst time-nya tinggi, maka proses itu akan dibagi menjadi beberapa siklus yang nantinya akan dieksekusi kembali ya. Jadi misalkan ini ada 12 ya, P1, maka dia akan dibagi menjadi beberapa proses ya. Tapi P1 tidak dijalankan terus karena dia masing-masing antri. Kalau P1 cuma 5 proses saja, maka P2 dijalankan dulu dan P1 akan disimpan nantinya. Jadi kira-kira begitu maksudnya ya. Nah, kita lihat contohnya dengan proses time quantum ini ada 5 proses. Kita lihat. Ini mana gambarnya ya? Ini dia gambarnya. Nah, P1 ini pada waktu 0 P1, P2, P3, P4 dan P5 ini antri secara bersamaan. Ya. Karena P1 ini nilai burst time-nya lebih tinggi ya dengan nilai 12, maka P1 yang akan dijalankan duluan. Nah,
P1 dijalankan sampai waktu yang kelima. Karena dia time quantumnya cuma ada 5, maka P1 berhenti sampai di situ. Nah, jadi P1 ini masuk lagi ke antrian ya, dan menyisakan 7 proses lagi yang akan dieksekusi nanti setelah ini selesai. Nah, setelah itu P2 bergiliran ya. Giliran P2 yang dijalankan. Maka burst time-nya ada 8. Nah, jadi dibagi lagi sampai waktu ke-10. Jadi sisanya P2 ada 3 proses dan P2 masuk lagi ke sini. Antri lagi. Nah, jadi P3 dengan nilai burst time-nya 5 ini masuk ke antrian. P4 dan P5 masih bergiliran menunggu P3. P3 ini cuma ada 5 proses dan akan selesai pada waktu ke-15. Dia cuma 5 proses saja. Dan setelah itu P4. P4 cuma 2 proses, langsung habis di waktu ke-17. Begitu juga P5 cuma 1 aja ya. Langsung habis di waktu ke-18. Nah, P1 dan P2 inilah sisa dari proses yang sebelumnya tertunda. Kita lihat di situ P1 nilai burst time-nya lebih tinggi daripada P2. Maka P1 dijalankan sampai waktu ke-23 dan P1 menyisakan 2 proses lagi. Setelah itu P2 langsung dieksekusi ya, giliran P2. Karena dia cuma 3 proses, maka dia sampai waktu ke-26 selesai. Dan sisanya P1 cuma 2 proses saja sampai waktu ke-28. Setelah itu habis cerita ya. Oke, kita lihat waktu tunggu ya. Karena P1 ini nilai burst time-nya kita lihat lebih tinggi ya pemirsa ya. Maka dia ada 2 kali proses di situ. P1 ini masuk ke antrian pada waktu 0, kemudian dieksekusi kembali pada waktu ke-18. Untuk proses pertama di waktu yang ke-18. Lalu sementara itu P1 ini masuk ke antrian pada waktu ke-5. Lalu kita jumlahkan dengan proses yang kedua. P1 ini diproses kembali pada waktu ke-26. Kemudian di antriannya masuk pada waktu ke-23. Ya. Jadi proses pertama 18 kurang 5 sama dengan 13. Kemudian proses kedua ada 3. Jadi 13 ditambah 3 sama dengan 16. Ada 16 waktu tunggu untuk P1. Kemudian P2 ini masuk ke antrian pada waktu yang kelima. Lalu untuk proses yang kedua diproses lagi pada waktu ke-23. Ya, di waktu ke-23 dan masuk ke antrian pada waktu ke-10. Ini yang P2 ya. Jadi 23 kurang 10 sama dengan 13. Jadi 5 tambah 13 sama dengan 18 waktu tunggu. P3 masuk ke antrian pada waktu ke-10 dan langsung diproses, langsung habis ya. Lalu P4 di waktu ke-15 langsung diproses dan langsung habis. Kemudian P5 diproses pada waktu ke-17 dan langsung habis. Sehingga P1 tadi ada 16. Kalau P2 ada 18. Apabila kita jumlahkan semuanya, maka totalnya ada 76 ya. 76 dibagi 5 sama dengan 15,2 satuan waktu. Jadi ini terlalu besar ya waktu tunggu ya untuk proses ini. Lalu bagaimana dengan round robin preemptive, non preemptive? Kalau sebelumnya untuk yang FCFS itu dia langsung diproses, maka yang ini beda. Yang dijalankan terlebih dahulu adalah nilai burst time-nya yang lebih kecil. Tapi untuk time quantum-nya sebesar 5.
Kita lihat kembali. Nah, ini dia. P1, P2, P3, P4, dan P5 ini masuk ke antrian secara bersamaan pada waktu 0. Namun di situ P5 nilai burst time-nya lebih kecil dengan nilai 1. Maka dia akan dijalankan dulu. Nah, sampai satu proses saja, langsung P4 menyusul. P4 ini 2 proses saja, jadi selesai di waktu yang ketiga. Setelah itu giliran P3 yang diproses dengan nilai burst time-nya 5. Karena dia cuma ada 5, maka selesai di waktu ke-8. Nah, P2 karena dia ada 8 burst time-nya dibagi lagi. Nah, sampai waktu ke-13 P2 masuk lagi ke antrian. Nah, untuk P1 ini ya akan diproses. Oh, sebentar. Karena P2 ini burst time-nya juga lebih kecil, maka tetap dijalankan saja sampai habis. Ya, selesai di waktu ke-16. Dan sisanya adalah P1. P1 ini dia burst time-nya ada 12. Maka dia dibagi 3 siklus prosesnya, 3 kali proses jadinya ya. P12 ya, P1 nilai burst time-nya 12. Ya, ini setiap 5 proses. Nah, sisa 7 lagi. Nah, lalu dieksekusi lagi. Dan di waktu ke-26 tinggal 2 proses lagi. Dan selesai di waktu ke-28. Kita lihat waktu tunggu. P1 membutuhkan waktu tunggu sebesar 16 ya. Karena dia P2, P3, P4, dan P5 ini memiliki nilai burst time yang kecil, sehingga ya langsung selesai begitu saja ya. P2 sebesar 8, P3 sebesar 3, P4 sebanyak 1, dan P5 tidak ada waktu tunggu ya. Karena P5 ini langsung habis, cuman satu proses saja. Dan kita jumlahkan total keseluruhannya ada 28. Jadi 28 dibagi 5 sama dengan 5,6 satuan waktu. Nah, kira-kira begitulah ya algoritma dari round robin preemptive non-preemptive ini. Nah, baiklah, demikianlah materi kita pada video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe di YouTube channel saya, serta berikan like dan komentar yang positif. Ya, kita jumpa kembali di video yang mendatang. Saya Raihan Mahdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.